Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part 140. Kini pameran kembali dilanjutkan. Tak lama kemudian seorang anggota ras laut naik ke panggung dan menyerahkan sebuah tas penyimpanan. Zhao Wenzhan melihatnya dan terdiam sejenak. Ekspresinya tampak aneh. Ini batu karbon kristal tunggal. Kerumunan pun seketika gempar. Batu itu? Benda tak berguna itu? Batu karbon kristal tunggal memang sangat keras, bahkan setara dengan material tingkat 9, tetapi tidak memiliki energi spiritual di dalamnya. Batu ini tidak langka dan juga tidak berharga. Zhao Wenzhan tersenyum tipis. Namun ukurannya luar biasa. Beratnya sampai lebih dari 100 ton. Tentu semua orang menjadi terkejut. Walaupun masih ada yang mencibir, tetapi laki-laki yang menjual itu membungkuk dan berkata, "Aku ingin menukarnya dengan harta yang dapat meningkatkan kekuatanku." Zhao Wenzhan mengernyitkan dahi ketika mendengarnya. Harta yang dapat meningkatkan kekuatan itu akan sangat sulit. Kerumunan di bawah panggung langsung bergemuruh. Berbagai suara bersahutan. Lalu seorang anggota ras laut melesat ke panggung dan dia berkata, "Bolehkah aku melihat potongan karbon itu?" Dia memiliki 3 tanduk di kepalanya. Kulitnya merah tua dan aura yang kuat menyelimuti tubuhnya. Zhao Wenzhan membuka kantong penyimpanan itu. Mata anggota ras laut itu berbinar, tetapi dia langsung menahan diri. Tatapannya berpindah pada penjual. "Aku punya jamur poria pembersih. Apakah kamu mau?" Penjual itu kemudian tampak bersemangat dan berkata, "Berapa jumlahnya?" Ahli ras laut itu berkata, "Berapa yang kau inginkan?" Semua orang jelas tahu khasiat dari poria pembersih. Bahkan, Martial Sofragen tingkat menengah dapat merasakan efeknya secara langsung. Satu saja kurasa sudah lebih dari cukup untuk ditukar dengan barangmu ini. Penjual itu langsung menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak cukup. Aku butuh setidaknya 3. 3? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu?" Wajah ahli ras laut itu tampak geram. Dia berkata lagi, 3 jamur poria pembersih bahkan cukup untuk digunakan oleh Martial Sofragen tingkat tinggi. Barang yang bisa meningkatkan kultivasi selalu menjadi rebutan. Sementara batu karbon kristal tunggal ini memang langka, tapi kegunaannya terbatas. Penjual itu berkata, "Aku tahu, tetapi aku hanya akan menjualnya dengan 3 jamur poria." Ahli ras laut itu menggertakkan gigi. "2. Aku akan membelinya dengan 2 jamur poria." Penjual itu tetap menggelengkan kepala. Ketegangan mulai memuncak, dan saat itu terdengar sebuah suara. "Coba lihat pil milikku. Mungkin ini akan berguna bagimu." Seberkas cahaya turun ke panggung. Dia adalah Tuan Muda Yun. Dia menyerahkan sebotol giok kecil, lalu berkata, "Aku ingin melihat batu karbon itu." Penjual itu ragu. "Tunggu, ini pil obat?" Di ras laut sendiri, pil seperti itu jarang sekali ditemukan. Meski pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah melihat pil itu secara langsung. Dengan hati-hati, penjual membuka tutup botolnya. Lalu seketika aroma harum menyebar ke segala arah. Tubuhnya bergetar tanpa sadar.
Dengan nafas tertahan, dia menuangkan pil biru pucat ke telapak tangannya. Pil itu berkilau lembut, memancarkan energi halus. Pil ini sungguh luar biasa. Matanya pun berbinar. Hanya dari aromanya saja, dia sudah merasakan hambatan di dalam tubuhnya mulai melonggar. Zhao Wenzhan yang melihatnya tertawa kecil dan berkata, "Tuan muda Yun Xiao benar-benar telah membuat persiapan yang besar. Itu adalah pil rahasia tingkat 9. Pil itu khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan. 2 pil dengan kualitas itu setara dengan 1 jamur poria pembersih." Yun Xiao tersenyum tipis. "Aku telah menyempurnakan beberapa. Awalnya kupikir itu akan kulelang." Mendengarnya, penjual pun langsung paham. Dia buru-buru bertanya, "Berapa banyak yang kamu punya?" Yun Xiao tersenyum santai dan berkata, "Berapa yang kau butuhkan?" Penjual itu berkata, "Kalau 2 pil ini setara dengan 1 jamur poria, maka beri aku 6 pil. Aku akan menyerahkan kristal ini padamu." Oke. Yun Xiao tanpa ragu mengeluarkan 6 botol kecil dan menyerahkannya. Sebenarnya, Yun Xiao sendiri hanya memiliki 10 pil. Awalnya dia berniat melelangnya dengan bundling. Tetapi batu karbon kristal tunggal ini terlalu penting untuk dilewatkan. Yun Xiao langsung mengubah rencananya. "Tunggu!" Ahli dari ras laut yang bertanduk 3 melangkah maju dengan wajah muram. Dia mengeluarkan 3 jamur poria pembersih dan berkata, "Ini akan kuambil barangmu." Tanpa menunggu jawaban, ahli itu melemparkan jamur poria ke arah penjual dan meraih kantong penyimpanan. Namun tiba-tiba sebuah kilatan cahaya melesat. Yun Xiao menjentikkan jarinya dan menghentikan ras laut bertanduk 3 itu. "Apa yang kau lakukan?" bentak ras laut itu dengan mata merah menyala. Yun Xiao mencibir, "Apakah penjual sudah setuju untuk menjualnya kepadamu?" Dia melangkah maju sedikit dan berkata, "Aku akan membeli itu dengan 8 pil." Aura dari ras laut itu berubah dingin. Niat membunuh berkilat di matanya. Dia menunjuk Yun Xiao, "Bocah, benda ini sangat penting bagiku. Kau benar-benar ingin merebutnya dariku?" Yun Xiao tetap tenang. "Sayangnya aku juga menginginkannya. Siapa yang menawar lebih tinggi, dialah yang akan mendapatkannya. Biarkan penjual itu yang menentukan kepada siapa dia mau menjual kristal ini." Penjual itu pun tampak berseri. "Tentu saja aku memilih tawaran dari teman manusia ini." Yun Xiao tersenyum. Dia menyerahkan 8 botol pil lalu mengambil kantong penyimpanan itu. Transaksi pun diselesaikan. Ahli ras laut itu tidak bisa melakukan apapun. Amarahnya hampir meledak. Sebelum kembali dia berkata, "Kau benar-benar punya nyali." Yun Xiao sama sekali tidak menggubrisnya. Dia sendiri berbalik dan kembali ke tempat duduk dengan tenang. Akhirnya, ahli ras laut bertanduk 3 itu kembali dengan wajah muram. Lalu dia bergabung dengan kerumunan sesama anggota klannya. Sebagian berasal dari ras yang sama, sementara yang lain berbeda. Tatapan mereka dingin, tertuju jelas pada Yun Xiao. Mereka tampak berbisik dan membahas sesuatu. Tapi apapun itu, lelang terus berlanjut. Berbagai harta karun dipamerkan dan dipertukarkan satu persatu. Xiangxi juga melakukan beberapa transaksi. Sementara itu, Yun Xiao menukar seluruh sisa sumber daya miliknya tanpa ragu. Sepanjang acara, hanya peri air yang tetap diam.
Dia tidak menunjukkan minat pada apapun. Baginya, semua bisa diperoleh kapanpun dia mau. Dia hanya sekedar menonton seolah menikmati pertunjukan. Zhao Wenzhan berkata, "Sampai di sini pameran harta kita hentikan. Kita akan istirahat selama 4 jam. Kalian bebas melakukan transaksi tersendiri. Kami akan menyiapkan beberapa harta terakhir untuk dilelang. Silahkan bubar." Seketika aula harta karun yang gemerlap tampak dipenuhi kegaduhan ringan. Para ahli bangkit dan mulai pergi. Banyak mata yang menyapu sekitar dan menilai satu sama lain. Begitu keluar dari aula, sebagian besar langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi, terutama mereka yang sebelumnya memamerkan harta. Mereka memilih menjauh demi menghindari masalah. Yang paling gelisah tentu saja Beiming Lai Feng. Puluhan aura berbahaya kini telah mengunci keberadaannya. Begitu keluar, dia langsung mengikuti Beiming Kang Tian dan menempel di belakangnya. Keduanya berubah menjadi cahaya dan menghilang di kejauhan. Saat Yun Xiao melangkah keluar, dia juga merasakan puluhan aura sedang menguncinya. Namun, selama dia ada di dekat peri air, tak seorang pun berani mendekat. Mereka hanya mengawasinya dari jauh. Xiangxi melihatnya dan mengejek. Yun Xiao, jangan mengandalkan kekuatan orang lain. Kalau kau berani, keluarlah sendiri. Kita lihat apakah kau masih bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Yun Xiao tampak tenang dan kemudian berkata, "Putri, aku akan pergi sebentar." Peri air pun mengangguk dan menjawab singkat, "Hati-hatilah." Yun Xiao tersenyum tipis. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Liao Yangbing dan Jing Yongye saling pandang, lalu segera menyusulnya. Seperti dugaan, puluhan cahaya melesat dari segala arah dan mengejar Yun Xiao. Identitas Yun Xiao sebagai alkemis tingkat 9, ditambah juga dengan harta yang ia tunjukkan, telah lama mengundang keserakahan. "Jangan lari, kau tak akan bisa kabur. Ke langit maupun ke laut, kau tidak akan punya tempat." Setelah menempuh ratusan mil jauhnya, para ahli ras laut berhasil menyusul Yun Xiao di atas deretan pegunungan yang membentang. Yun Xiao berhenti di sana dan dia tampak berdiri tenang di udara. Senyuman mengejek terlihat jelas di wajahnya. Pikirannya sederhana, karena mereka datang mencarinya, maka lebih baik mereka diselesaikan sekaligus. Setidaknya ada 30 orang. Benar-benar kumpulan orang-orang bodoh, kata Liao Yangbing dengan suara merendahkan. Jing Yongye pun mendengus. Dengan kita bertiga, tak satu pun dari mereka yang bisa kembali. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 30 sosok mengepung mereka. Beberapa aura kuat bahkan tampak bersembunyi di kehampaan. Yun Xiao mencibir, "Kita bahkan tak saling kenal. Apakah kalian yakin memilihku sebagai target?" Tidak saling mengenal. Kami tahu kau punya sedikit kemampuan, tapi di hadapan kami, itu tidak berarti apapun. Serahkan karbon itu dan kami akan pergi, kata salah seorang anggota ras laut bertanduk 3. Dia melangkah maju dan menantang Yun Xiao. Total ada 5 orang bertanduk 3. Tubuh mereka tampak coklat gelap. Jelas mereka berasal dari ras yang sama. Dengan santai Yun Xiao berkata, "Kalian masih punya sedikit nurani. Kalau begitu, biar adil, aku hanya akan melumpuhkan satu tangan kalian masing-masing. Sisanya, kalian bebas pergi." Mendengar itu, tentu saja para ras laut terpicu amarahnya. Manusia memang keras kepala.
kata sang pemimpin. Seorang ahli ras laut berkulit hijau mencibir. Lebih sederhana, ambil saja semua hartanya, hancurkan datiannya, lalu pergi. Mendengar itu, mata Yun Xiao menjadi dingin. Menghancurkan datianku? Baiklah, aku akan mengingatnya untuk kulakukan nanti. Seorang anggota lain bermulut seperti trompet berkata, "Nyawanya milikku, harta yang lain kalian bisa bagi." Ras laut yang lain mengejek, "Kau ingin menjadikannya sebagai budak alkemis?" "Ya, memangnya kenapa?" jawabnya dingin. Ucapan itu membuat semua ras laut terdiam sejenak. Gagasan itu sangat menggiurkan. Alkemis tingkat 9 adalah aset langka yang tak ternilai. Keserakahan pun menyebar tanpa bisa dibendung. Sementara itu, Liao Yangbing berkata, "Tuan Muda Yun, kita selesaikan ini dengan cepat. Jangan sampai kita melewatkan pelelangan terakhir." Yun Xiao tertawa ringan. "Apakah menurutmu membutuhkan waktu selama itu untuk membereskan para sampah ini? Aku bisa menyelesaikannya dalam sekejap." Mendengarnya, salah satu ras laut bertanduk 3 meraung, "Sombong! Bunuh 2 pengikutnya dulu, lalu tangkap orang ini hidup-hidup. Karbon itu milik kami, sisanya kalian bisa bagi." Mendengar itu, para ras laut lalu meraung dan langsung menerjang ke arah Yun Xiao. Qing Yongye melangkah maju. Dia berdiri di depan Yun Xiao. Tangannya berubah menjadi pedang dan menebas lurus ke depan. Pukulan mereka bertabrakan di udara. Tapi Qing Yongye tampak unggul. Dia memaksa ras laut itu mundur. "Serang bersama. 2 manusia ini tidak sederhana," teriak salah satu ras laut. Niat membunuh pun meledak. Lebih dari 30 orang menyerbu bersamaan. Langit berguncang. Berbagai teknik dahsyat turun seperti hujan badai, menekan Yun Xiao dan juga 2 rekannya. "Ayo berpencar, tarik sebagian lawan yang mengincar Tuan Muda Yun," kata Liao Yangbing. Dia lalu kemudian berubah menjadi cahaya dan melesat menjauh. "Kau ingin kabur? Tak akan kubiarkan," kata para ahli ras laut. Mereka mengejar Liao Yangbing sebagian. Qing Yongye segera memahami maksud Liao Yangbing, dan dia melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Yun Xiao sendiri masih tampak tenang. Dia tetap tidak bergerak. Kemudian serangan yang tak terhitung jumlahnya dari para ras laut yang tersisa kini bergerak ke arah Yun Xiao. Tapi tak satu pun dari serangan itu yang mampu melukainya. Para ras laut tertegun. Salah satu dari mereka yang bermulut seperti trompet berkata, "Anak itu seorang alkemis hebat. Dia pasti memutar ruang dengan kekuatan spiritual dan memindahkan posisinya. Ayo serang bersama." Ras laut memang jarang berhadapan dengan alkemis, maka mereka tidak memahami apa yang terjadi. Mendengar penjelasan itu, mereka meraung dan kembali menyerbu. 5 orang anggota klan laut bertanduk 3 berada di garis depan. Mereka bergerak serempak melancarkan serangan gabungan yang langsung menyegel ruang di sekitar Yun Xiao. Jalur pelarian kini telah tertutup rapat. Serangan datang dari 5 arah yang berbeda. Ruang pun seakan melengkung. Yun Xiao tampak menghela nafas pelan. Dengan kerjasama mereka, ruang benar-benar terdistorsi. Kelima sosok itu bersembunyi di dalam celah spasial, menyembunyikan keberadaan mereka. Pupil mata Yun Xiao kini bersinar seperti bulan merah, dan dalam sekejap dia bisa menangkap posisi dari semua orang yang bersembunyi. Sementara itu, serangan masih tetap tertuju kepada Yun Xiao. Dia tampak santai. Dia lalu mengangkat jarinya dan cermin awan senja muncul dari kehampaan.
Dari cermin itu muncul cahaya lembut dan perlahan cermin itu berputar dan membesar. Sinar dari cermin itu menembus ruang yang terdistorsi. Dan dalam sekejap cermin itu kini setinggi manusia berdiri di depan Yun Xiao. Saat kelima serangan itu kian mendekat, ekspresi Yun Xiao tetap tenang dan dia melangkah masuk ke dalam cermin. Akhirnya kelima serangan itu menghantam cermin. Akibatnya, separuh kekuatan dari serangan itu dipantulkan kembali, sementara sisanya lagi menembus cahaya cermin dan dibiaskan ke arah lain. Kelima serangan itu bahkan kembali menyerang pemiliknya sendiri. Melihat itu, ras laut bertanduk 3 berkata, "Kau memang punya harta yang langka. Saudara-saudaraku, ayo kita lawan dia secara langsung. Kita beri dia pelajaran." Ruang kembali bergetar. Kelima ras laut bertanduk 3 itu mengerahkan esensi mereka hingga batas maksimal. Mereka menyerang dari sudut-sudut aneh yang sulit diprediksi. Namun Yun Xiao tampak tersenyum tipis. Tangannya membentuk segel dan dalam sekejap puluhan ribu cahaya meledak keluar. Langit bergemuruh, fenomena aneh muncul di segala arah. Keempat sinar cahaya dari 4 penjuru berkumpul, membentuk garis di udara sebelum jatuh dan menyatu di telapak tangan Yun Xiao. Akhirnya, segel 4 kutub terbentuk. Cahaya misterius seakan memuat hukum-hukum langit dan bumi. Lalu ribuan simbol berputar di dalamnya. Kelima ras laut bertanduk 3 langsung merasakan bahaya. Mereka sekali lagi mengambil pose aneh. Dan saat gerakan itu menyatu, bayangan kepala raksasa pun muncul. "Kerahkan seluruh kekuatan kalian!" teriak pemimpin dari ras laut bertanduk 3. Bayangan itu kini langsung memadat dan menghantam segel 4 kutub. Langit dan bumi tak terbatas, 6 jalur reinkarnasi, segel bumi dan langit. Gumam Yun Xiao lalu, cahaya keemasan menyala terang. Tubuh Yun Xiao bergerak di dalamnya saat dia mendorong segel itu ke depan. Ledakan menggema, segel emas dan bayangan tinju bertabrakan. Energi dahsyat pun meledak dan menyapu ke-6 orang itu sekaligus. Para anggota ras laut bertanduk 3 tampak gemetar di kejauhan. Mereka mundur dengan wajah pucat. Mereka menatap badai energi yang masih terus mengamuk. Gelombang kejut pun mengguncang tubuh Yun Xiao. Cahaya keemasan berhamburan di sekitarnya. Namun dia tetap bisa tenang. Dia tetap tanpa reaksi. Dia melangkah di udara mendekat ke arah 5 ras laut bertanduk 3 itu. Di tengah badai energi, kelima ras laut bertanduk 3 itu berjuang keras. Saat mereka merasakan aura Yun Xiao turun dari langit, wajah mereka berubah pucat. Yun Xiao bergerak secepat kilat. 5 tendangan berturut-turut menghantam jantung dari kelima ras laut bertanduk 3 itu. Jantung mereka hancur seketika. Darah muncrat dari mulut saat tubuh mereka terlempar jauh. "Ini buruk. Semuanya serang bersamaan." Para anggota ras laut di kejauhan langsung menyadari situasi ini. Laki-laki bermulut trompet meraung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menyemburkan gelombang suara aneh yang menggema. Gelombang itu menyebar bersamaan, menutupi langit dan menghantam ke arah Yun Xiao. Di saat yang sama, anggota ras laut lain mengembangkan kedua lengannya. 2 taji tulang mencuat dan menebas udara. 2 cahaya merah melesat berurutan. Yun Xiao mengangkat tangan kanannya. Lonceng dinasti terbang keluar dan langsung membesar hingga kira-kira tingginya 2 meter. Yun Xiao lalu memukul lonceng dinasti sehingga kedua serangan itu pun tertahan. Belum selesai di sana, Yun Xiao membentuk segel.
Sekali lagi dia menekan segel itu ke arah lonceng. Langit pun bergetar. Gelombang suara yang lebih kuat meledak keluar, menghancurkan gelombang suara milik lawan. Gelombang itu berbalik dan menghantam si mulut trompet. Dia pun menjerit kesakitan. Mulut panjangnya tertekan seperti pegas oleh kekuatan lonceng. Kini mulutnya terlipat dan tak mampu kembali ke bentuk semula. Dalam sekejap, Yun Xiao muncul tepat di hadapannya. "Kau suka berteriak? Maka terimalah ini." Suaranya terdengar dingin, dan Yun Xiao sudah mengangkat palu. Petir panjang meledak dari ujung jarinya menyambar langit. Wajah ras laut itu pucat pasi. Dia menutup mulutnya dan mundur dengan panik. Namun, sejauh apapun dia mundur, Yun Xiao tetap berada 3 kaki di depannya. Palu petir pun menghantam. Petir menembus tangannya dan langsung menyambar ke mulutnya. Tubuhnya kejang hebat. Kepalanya hangus terbakar dan hanya bola mata putih yang tersisa. Asap tampak mengepul dari tubuhnya. Mulut panjang itu kini berubah menjadi sebuah lubang yang besar. Dia jatuh dari langit. Entah hidup atau mati, tidak ada yang tahu. 10 orang yang tersisa membeku sesaat, lalu mereka menyerang bersamaan. Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Dia menatap satu sosok berkulit hijau tua. Laki-laki itu gemetar. Dia tahu tanpa seluruh kekuatan dia pasti akan mati. "Jangan panik, dia sendirian. Kita pasti bisa menang jika bekerja sama," teriaknya. Dia lalu maju lebih dulu. Sebuah cangkang kura-kura muncul di lengannya. Dia mengayunkan cangkang itu seperti batu kilangan. Dia menghantam ke depan. Yun Xiao mencibir. "Ingin adu kekuatan? Baiklah kalau itu maumu." Yun Xiao mengangkat tangan. Monumen dewa muncul lalu mengecil seukuran batu bata. Yun Xiao menggenggam monumen dewa dengan erat dan melangkah maju di udara. Dia menghantamkannya langsung ke arah cangkang kura-kura itu. Ahli ras laut itu tertawa liar. "Menyerang kekuatanku dengan kelemahanmu? Bahkan Martial Sovragen tingkat menengah pun tak akan mampu menembus cangkangku. Hari ini kau akan mati, manusia." Seluruh kekuatannya dituangkan ke dalam pertahanan itu. Benturan terjadi dan ledakan menggelegar. Energi dahsyat meledak ke segala arah. Tubuh Yun Xiao tampak bersinar emas, namun tetap tidak terluka. Sebaliknya, suara retak pun mulai terdengar. Ahli ras laut itu menunduk. Matanya melebar ngeri. Cangkang kura-kuranya hancur. Lengannya pun ikut retak. Dimulai dari telapak tangan lalu menjalar ke atas hingga mencapai leher. Dia menjerit dan berbalik melarikan diri. "Mau kemana? Bukankah kau ingin menghancurkan datianku?" Suara Yun Xiao dingin menusuk. Niat membunuh melintas di matanya. Dia mengangkat tangan dan cahaya keemasan terkondensasi. Ledakan energi pedang menembus tubuh pria itu. Tanpa berhenti sedikit pun, ki pedang itu berubah menjadi puluhan cahaya pedang dan menyebar di udara lalu menyerang sisa musuh yang ada. Moral ras laut runtuh. Namun semua itu sudah terlambat. Lebih dari 10 pedang tersusun menjadi formasi. Turun seperti penjara dari langit dan mengurung mereka semua. Yun Xiao membentuk jimat pedang, lalu perlahan turun dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yun Xiao menyapu pandangan. Dia tahu tak satu pun dari mereka bisa lolos dalam waktu singkat. Kini tatapannya beralih ke arah yang jauh. Liao Yangbing masih bertahan dengan baik, menghindari benturan secara langsung. Tapi Jing Yongye tubuhnya terluka parah. Dia hampir runtuh. Menatapnya, kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao. Dalam sekejap Yun Xiao menghilang. Dia muncul kembali di depan Jing Yongye. Pedang es di tangannya terayun ke bawah. Seorang ahli ras laut terbelah 2.
Tanpa ada jeda, pedangnya berbalik arah, menebas ke arah target berikutnya. Ras Laut pun terkejut. Dia tak mengerti bagaimana bisa Yun Xiao muncul di sana. Dia hanya sempat mengangkat pedang peringkat 8 miliknya untuk bertahan. Tapi dalam satu ayunan pedang itu patah. Ki pedang pun menembus pertahanannya dan dia terbelah dua. Darah menyembur di langit. Seorang anggota Ras Laut tercengang. Di hadapan mereka, Yun Xiao hanyalah seorang martial sovereign bintang 3, setara dengan mereka. Tetapi dia bahkan lebih kuat daripada mereka. Bahkan beberapa ahli ras laut di sana lebih kuat darinya. Tapi Yun Xiao membantai mereka seperti memotong sayur. Sebagian bahkan mengucak mata tak percaya, mengira semua ini hanyalah ilusi. Namun keraguan itu justru menjadi akhir yang fatal. Momentum pedang Yun Xiao berbalik, menembus datian salah satu dari mereka. Ras laut yang tersisa hanya bisa menghirup udara dingin. Tak ada lagi keraguan. Semua itu nyata. Rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Semuanya segera berbalik dan melarikan diri. Tapi lagu pedang teratai biru. 100 bunga mekar. Suara Yun Xiao bergema dingin. Pedangnya terangkat dan mengayun horizontal. Seketika bunga-bunga es bermekaran di udara. Dalam sekejap, hamparan dingin menyapu segala arah. Beberapa anggota ras laut yang mencoba melarikan diri langsung membeku di tempat. Mereka terkejut saat menyadari bahwa bukan hanya tubuh mereka yang membeku, tetapi aliran darah dan sirkulasi kekuatan asal mereka pun terhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepanikan melanda ras laut. Mereka memaksakan diri untuk mengedarkan energi dan mengusir ki dingin itu. Tapi begitu belenggu mulai terlepas, cahaya pedang turun dari langit. Dalam sekejap, tubuh mereka terpotong-potong. Tak ada darah yang berceceran. Semuanya membeku oleh dingin yang melekat pada pedang itu. Jing Yongye berdiri dengan wajah pucat. Selain kehabisan energi, dia sendiri juga terguncang oleh cara bertarung Yun Xiao. Para ahli ras laut itu sebelumnya bahkan sulit untuk ia hadapi. Tapi di tangan Yun Xiao, mereka mati seperti sayuran yang diiris. Selesai, Yun Xiao menurunkan pedangnya. Sekarang beristirahatlah, katanya pada Jing Yongye. Setelah itu, sosok Yun Xiao menghilang. Dia muncul di sisi Liao Yangping. Dan dalam beberapa tarikan nafas, seluruh anggota ras laut di sana pun dibantai habis. Tidak ada sisa. Tak lama kemudian, Yun Xiao melafalkan mantra. Formasi pedang bergetar hebat dan kekuatannya melonjak drastis. Dengan ledakan yang menggema di udara, formasi itu runtuh dari dalam. Semua anggota ras laut yang terperangkap hancur bersamanya. Tidak ada satupun yang tersisa, dan Pulau Xiankong menjadi kuburan bagi mereka. Yun Xiao lalu mengangkat pandangannya ke arah pegunungan. Tatapannya terlihat dingin, dan dia berkata, "Kalian berlima, apa kalian benar-benar berpikir bisa lolos dariku?" Suasana sunyi, tapi sesaat kemudian 5 sosok itu keluar perlahan dari pegunungan. Mereka adalah anggota ras laut bertanduk 3. Wajah mereka kini pucat, tubuh mereka basah oleh karena keringat dingin. Pemimpin mereka bahkan kini gemetar ketakutan. "Maafkan kami buta tuanku. Kami tak seharusnya menyinggung Anda. Mohon ampuni kami." 4 orang lainnya segera menunduk dengan penuh ketakutan. Yun Xiao menatap mereka sejenak dan berkata, "Serahkan teknik gabungan yang kalian gunakan tadi. Setelah itu kalian boleh pergi." Kelima orang itu tertegun, namun sang pemimpin segera sadar. "Terima kasih, tuanku. Sungguh terima kasih." Dia buru-buru mengeluarkan kepingan giok.
menyalurkan teknik serangan gabungan ke dalamnya. Setelah itu dia memberikannya dengan hormat dan Yun Xiao memeriksanya dengan indera ilahi. Setelah selesai, Yun Xiao menyimpannya dan berkata, "Pergilah." Kelima orang itu tak berani menunda, mereka langsung melarikan diri. Melihat itu Liao Yangbing mengerutkan kening. Mereka pantas mati. Tuan Muda Yun terlalu murah hati. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Mereka hanyalah lalat yang berbahaya masih bersembunyi di sini." Liao Yangbing dan Jing Yongye terkejut. Seseorang yang bisa bersembunyi dari mereka jelas punya kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Dan setelah itu sebuah suara terdengar. Seperti dugaanku, kau memang merepotkan." Ruang di sekitar beriak. Sosok itu perlahan muncul di hadapan mereka. Di depan semua orang, mereka melihat di sana sosok penguasa pulau keempat, Jiu Tian, muncul. Wajah Liao Yangbing dan Jing Yongye seketika berubah. Kemunculannya berarti bahwa situasi saat ini benar-benar buruk. Yun Xiao menatapnya dengan santai. Dia berkata, "Oh, jadi kau monster berkepala 9. Apakah Pulau Xiankong begitu miskin sampai-sampai kalian mengincar hartaku?" Jiu Tian tertawa keras penuh ejekan. Dia berkata, "Li Yun Xiao, kau terlalu percaya diri. Harta di Pulau Xiankong jauh melampaui imajinasimu." Yun Xiao mendengus. "Kalau memang begitu, lantas kenapa kau datang? Apa kau berpikir untuk menyelamatkanku?" Jiu Tian lagi-lagi tertawa. "Sungguh kau pandai bercanda, bahkan sebelum kematianmu. Hari ini, aku tak keberatan memberitahumu bahwa aku datang atas perintah penguasa pulau pertama. Aku diminta untuk mengambil nyawamu." Yun Xiao mengangkat alis. Dia berkata, "Aneh, aku bahkan tak pernah mengenalnya. Kenapa dia ingin membunuhku?" Jiu Tian berseru, "Kau tak perlu tahu. Mati adalah nasibmu." Aura segera meledak dari tubuh Jiu Tian. Dalam sekejap, 9 kepala pun muncul dari tubuhnya. Masing-masing terlihat mengerikan. Tekanan dari mereka luar biasa. Liao Yangbing dan Jing Yongye seketika merasa tercekik. Bahkan luka Jing Yongye kini justru semakin parah. Dengan suara serius Yun Xiao berkata, "Kalian mundurlah, pergilah sejauh mungkin." Tanpa ragu keduanya mundur. Mereka tahu bahwa pertempuran ini bukan lagi ranah mereka. Tetap tinggal di sana hanya akan membuat mereka menjadi beban. Jiu Tian lagi-lagi tertawa. "Setelah kau mati, 2 sampah itu pun akan kubunuh." Segera ke-9 kepalanya menatap dengan penuh penghinaan. Yun Xiao tampak tenang sambil mengangkat pedang es miliknya. Bilah itu mulai bergetar pelan, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. "Coba saja. Yang jelas aku masih harus menghadiri pelelangan terakhir." "Hah? Kau masih membicarakan lelang? Kau tak akan pernah sempat untuk melihatnya," kata Jiu Tian. Sosoknya seketika menghilang. Dalam sekejap Jiu Tian muncul hanya beberapa kaki di depan Yun Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan menghantamkannya ke arah Yun Xiao. "Hancurlah!" Tapi Yun Xiao mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang tajam membelah langit dan langsung menghancurkan segel itu lalu menerjang ke arah Jiu Tian. Jiu Tian yang begitu percaya diri terkejut. Dia belum pernah melihat ketajaman seperti ini. Dia buru-buru memanggil tombak perangnya dan menahan serangan itu.
Benturan tak terelakkan. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah. Dia menatap tombaknya dan terlihat ada bekas sayatan. Tak pernah kusangka ada pedang yang begitu kuat. Pedang apa itu sebenarnya? Kata Jing Yongye. Sementara itu, Yun Xiao tersenyum tipis. Katamu, harta di Pulau Xiankong luar biasa. Masa hanya karena pedang biasa seperti ini, kau benar-benar merasa kagum? Ciu Tian menggertakkan giginya. Brengsek, akan kukuliti tubuhmu dengan pedang itu. Tidak akan kubiarkan kau mati dengan mudah. Kubuat kau menderita sedikit demi sedikit, dimulai dari lidahmu. Ciu Tian tampak menjilat bibirnya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tombaknya lalu menusuk ke depan. Ujung tombak itu mendesis seolah memiliki roh yang lapar akan nyawa. Yun Xiao pun lalu berubah menjadi kilatan petir. Palu petir muncul di tangan kirinya. Ledakan menggema, palu itu menghantam ujung tombak dan petir meledak. Petir menjalar di sepanjang tombak, menyambar tubuh Ciu Tian. Sial, kau harus mati! Kini keduanya terjebak dalam kebuntuan. Petir terus mengalir, semakin kuat setiap detiknya. Petir itu menghantam pelindung Ciu Tian tanpa henti. Ciu Tian terus mengeram. Dia memaksa kekuatan tombaknya hingga maksimal. Dia berusaha melarikan diri. Namun Yun Xiao mencibir. Pedang es di tangan kanannya terangkat. Pedang itu menebas ke depan. Ciu Tian tersentak dan mencoba menarik tombaknya, namun tidak bisa. Palu itu menghantamnya dengan kekuatan petir lagi. Dan dalam keputusasaan itu, Ciu Tian mengangkat tangan kirinya, membentuknya seperti bilah dan menebas cahaya pedang yang datang. Jeritan mengerikan menggema. Tangan kiri Ciu Tian terpotong. Rasa sakit itu memicu potensi dalam dirinya. Kekuatannya seketika melonjak. Dengan satu tarikan, tombaknya akhirnya bebas. Tombak itu menghantam palu petir hingga terpental. Ciu Tian kini benar-benar murka. Tombaknya berputar liar di tangan. Matanya tampak merah darah. Tombak pembunuh jiwa. Aura mengerikan meledak. Langit seakan terbelah saat serangan itu meluncur ke arah Yun Xiao. Yun Xiao menyipitkan mata dan bergumam. Ini baru menarik. Dia mengangkat pedangnya secara horizontal. Hawa dingin seketika melonjak. Suara raungan naga dan auman harimau samar terdengar. Langit berubah warna. Di kejauhan Liao Yangbing menatap dengan perasaan campur aduk. Dulu dia masih bisa menahan Yun Xiao, meskipun hanya sesaat. Tapi kini perbedaan kekuatan mereka bahkan seperti langit dan bumi. Raungan naga kemudian mengguncang langit. Teknik pedang pembunuh iblis. Roh senjata perlahan muncul di atas pedang, seperti Dewi Es yang belum sepenuhnya terbentuk. Cahaya pedang melesat ke langit, dan langit seakan terbelah. Hukum langit dan bumi berubah menjadi karakter emas, berputar di sekitar bilah pedang es. Liao Yangbing dan Jing Yongye terpaku. Mereka tidak pernah melihat gerakan seperti itu. Kekuatannya sungguh luar biasa, bahkan seakan itu hanyalah sebuah legenda. Ciu Tian pun membeku. Amarahnya lenyap digantikan rasa takut. Akhirnya tombak pembunuh jiwa pun hancur, tapi aura pedang sama sekali tidak melemah. Justru semakin kuat. Seolah kereta perang yang tak terbendung menggulung segalanya yang ada di jalurnya. Di ambang hidup dan mati, Ciu Tian meraung dan menusuk lagi. Tapi sia-sia.
Cahaya tombak benar-benar hancur, tubuhnya pun lenyap. Langit masih bergetar, namun Jiu Tian sudah tak terlihat. Liao Yangbing menyeka keringat dingin di dahinya. Apa dia mati? Seorang ahli tingkat tinggi tewas dalam satu serangan. Jujur, itu tak pernah mereka bayangkan. Sementara itu wajah Yun Xiao sendiri tampak pucat. Dia telah menghabiskan banyak energi. Setelah itu Yun Xiao menurunkan pedangnya dan dia berkata, "Keluarlah, aku tahu kau belum mati. Entah bagaimana bisa kau bertahan, tapi kau berhasil keluar dari kematian." Setelah itu, langit tiba-tiba retak. Lubang seukuran mangkuk terbuka, dan kemudian sosok Jiu Tian muncul lagi. Tapi kondisinya benar-benar mengenaskan. Walau tubuhnya bisa pulih, tapi salah satu kepalanya telah hilang. Yun Xiao tampak mengangkat alis dan berkata, dari 9 sekarang tinggal 8. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Sungguh maafkan aku, penguasa Pulau 8 Kepala. Aku sungguh tak sengaja." Mendengar itu tubuh Jiu Tian gemetar hebat. 9 kepala adalah nyawanya. Setiap kepala bernilai 1 nyawa. Oleh karena itu sebenarnya dia bisa mati 9 kali. Kali ini 1 kepala hilang artinya dia sudah mati sekali. Walaupun kepala itu bisa dipulihkan lagi, tapi butuh waktu yang sangat lama dan harga yang sangat besar. Ini sebenarnya adalah kali kedua dia kehilangan kepala. Yang pertama terjadi puluhan tahun lalu, saat dia dikalahkan oleh Guang Yuan. Dia dipaksa tunduk saat itu. Dan kepala itu baru pulih beberapa tahun lalu. Tapi sekarang kepalanya sudah hilang lagi. Semua itu terjadi karena apa? Karena kelalaiannya. Mata Jiu Tian merah menyala. Kemarahan dan kebencian membuncah tanpa batas. "Berani kau memenggal salah satu kepalaku? Aku pasti akan mengulitimu, mencabut tulangmu dan menghancurkan jiwamu." 8 kepala Jiu Tian meraung. Tombak perangnya terangkat dan auranya kini justru semakin kuat. Yun Xiao mengerutkan kening. Kehilangan 1 kepala, tetapi kekuatannya justru meningkat. Aneh. Jiu Tian meraung. Tombaknya berubah suram. Cahaya hijau pekat menyembur, berkumpul di udara dan membentuk kepala hantu raksasa. Hantu itu meraung liar, lalu menerjang Yun Xiao. Aura kematian menyelimuti seluruh tempat itu. Tidak hanya itu, niat tajam dari tombak pun turut menyatu di dalamnya. Yun Xiao mengangkat cermin awan senja. Dia mengarahkannya ke depan, namun kepala hantu itu justru membesar. Dia seakan menyerap cahaya dari cermin itu dan meraung semakin ganas. Benar-benar kotor. Bahkan cermin awan senja pun tak bisa menyucikanmu. Tatapan Yun Xiao menjadi dingin. Mata surgawi di antara kedua alisnya terbuka. Api ilahi menyembur keluar. Api itu segera membentuk seekor Phoenix. Phoenix langsung menerkam kepala hantu itu. Ledakan terjadi. Api menyebar menjadi lautan api yang tak berujung, melahap kepala hantu itu dan menjalar menuju Jiu Tian. Apa hanya ini? Coba ku bakar lagi beberapa bagian tubuhmu. Mungkin kau bisa jadi lebih kuat, kata Yun Xiao mencibir. Wajah Jiu Tian muram. Dengan 1 ayunan tombaknya, lautan api pun terbelah. Percikan api berterbangan, berubah menjadi titik-titik cahaya yang menembus api dan melesat ke arah Yun Xiao. Yun Xiao mengangkat pedang es miliknya.
menangkis satu persatu serangan itu. Namun setiap benturan membuat lengannya bergetar. Kekuatan serangan itu memaksanya mundur. Tiba-tiba Jiu Tian menyatu dengan tombaknya. Dia berubah menjadi cahaya tajam, menembus lautan api dan langsung menyerang. Tombak perang 8 kehancuran. Tombak menghantam pedang Yun Xiao. Kekuatan dahsyat mengalir deras, memaksa Yun Xiao terus mundur. Jiu Tian mencibir, "Kultivasimu jauh berada di bawahku. Aku hanya perlu menekanmu dengan kekuatan murni milikku. Hanya masalah waktu dan kau akan mati." Mendengar itu, jantung Yun Xiao berdebar. Kata-kata Jiu Tian terasa sangat tenang, dan itu jelas bukan gaya Jiu Tian yang menyerang secara barbar. Tiba-tiba hawa dingin menyapu bulu kuduk Yun Xiao. Wajahnya langsung berubah. Sial, gawat. Dalam sekejap Yun Xiao memanggil wujud Dharma. Salah satu lengan dari wujud Dharma mengayunkan pedang 1000 musim gugur ke dalam kehampaan. Cukup waspada. Suara dingin terdengar dari ruang hampa itu. Sosok lain muncul. Dia menghindari tebasan itu dan membalas dengan serangan. Dia sebenarnya berniat membiarkan Jiu Tian menahan Yun Xiao, dan kemudian dia diam-diam akan memberikan serangan terakhir. Tapi rencananya gagal. Yun Xiao sudah lebih dulu bergerak dan menyadari keberadaannya. Kini inisiatif telah hilang. Serangan diam-diam berubah menjadi pertarungan terbuka. Yun Xiao menarik pedangnya dari tekanan tombak, lalu berubah menjadi petir dan mundur beberapa meter. Serangan dari orang itu meleset tipis. Siapa sebenarnya sosok ini? Dan bagaimana akhir dari pertarungan antara Yun Xiao dengan Jiu Tian? Tampaknya situasi menjadi semakin buruk ketika Yun Xiao harus berhadapan dengan dua ahli tingkat tinggi sekaligus. Kita akan cari tahu kelanjutannya di kisah hidup Tuan Muda Yun part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini dan see you again di next video. Bye.